inten dan tiap hari selama 3 atau 4 hari gitu. Jadi ada yang sempat terserang setelah teman-teman tuh mendeteksi atau melihat gitu ya ada serangan, supaya langsung tuntas gitu ya teman-teman. Bukan hanya kutu kebul saja, bisa juga. Jadi kalau maka langsung aja mix, jangan lagi pakai rolling, langsung aja di mix. Hari ini setelah spray langsung teman-teman jika ada waktu langsung kocor teman-teman dengan bahan aktif Simoxanil, karena yaitu tadi teman-teman keriting tapi ini hijau tidak kuning ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Kalau bibit yang waktu itu yang kutanam yang lebih besar, posturnya tuh lebih tinggi. Kalau besar batangnya kurang lebih juga sama. Nah jadi ada yang 2 gitu teman-teman. Jadi begini teman-teman perkembangan di 19 CST. Jadi belum saya lakukan pengocoran ketiga, tapi entahlah saya mau melakukan pengocoran ketiga atau tidak, nanti itu insya Allah sih saya lihat-lihat perkembangannya. Jadi nanti kalau saya lihat-lihat akarnya tuh sudah mulai ke lubang pupuk susulan seperti ini, mungkin nanti akan saya lakukan pupuk tugal saja. Pupuk ketiganya gitu saya kocor di sini aja teman-teman. Jadi saya tugal dengan pupuk yang berkandungan fosfat seperti Vertipos gitu, dicampur dengan NPK. Kalau akarnya saya lihat sudah sampai ke lubang pupuk susulan, nanti saya akan lakukan pengocoran di lubang ini aja teman-teman, biar lebih cepet aja gitu sih. Dan pengocoran tuh ya bisa juga dikondisikan ya teman-teman. Kalau 2 kali tuh sudah dilihat-lihat sudah bagus, bisa juga cuman 2 kali aja, tapi 3 kali lebih bagus gitu kan. Balik lagi ke teman-teman, kalau punya teman-teman tuh udah subur banget misalkan dengan 2 kali pengocoran dan akarnya tuh sudah lebat gitu ya, dilihat-lihat akarnya udah lebat dan sudah sampai ke lubang pupuk susulan seperti itu, lubang gendong, itu bisa juga langsung kasih pupuk di lubang gendong. Nah jadi di sini teman-teman yang bibit agak besaran yang ditanam, jadi dahannya udah mulai panjang-panjang seperti itu. Jadi kalau yang kecil-kecil di sana itu kekar-kekar ya, untuk posturnya. Kalau yang besar yang ini, yang waktu ditanam tuh udah tinggi, tapi nggak terlalu kekar gitu. Tapi ya sudah mulai keras lah batangnya. Diterpa angin nggak condong-condong gitu, jadi tetap tegak. Oke teman-teman, jadi kita lanjut melakukan penyepraiannya. Jadi ini penyepraiannya untuk 2000 pohon, 2000 lubang, 1 tangki aja teman-teman. Jadi volumenya tuh 1 kali klik aja, volume sprayernya itu 1 kali klik aja, tik. Jadi dia perlahan keluarnya, jadi irit aja teman-teman. Makanya spraynya harus dengan spuyur yang mengembun gitu ya teman-teman, biar daya rekatnya tuh lebih optimal. Jadi tidak juga boros dengan obat gitu ya. Nah,
Karena kalau petani itu biasanya belajar hemat-hemat lah, biaya sedikit hasil banyak gitu ya kan maunya gitu. Assalamualaikum teman-teman. Jadi usia cabenya udah memasuki 19 hari ini. Saya mau melakukan penyepraian. Jadi di 19 HST ini saya sudah melakukan penyepraian tuh sebanyak 2 kali ya teman-teman. Pada video kali ini saya mau melakukan penyepraian lagi di usia 19 HST dengan memasukkan fungisida sama insektisida saja. Saya tidak memasukkan nutrisi. Oke teman-teman, langsung kita racik. Jadi kali ini saya cuman nyemprot insektisida dan fungisida. Jadi insektisidanya saya menggunakan 2 bahan di sini, abamectin sama imidacloprid. Fungisidanya saya pakai simoksanil. Jadi itu ya teman-teman. Saya penyepraian kedua ini menggunakan sistemik dengan bahan aktif simoksanil karena yaitu tadi teman-teman. Waktu beberapa hari yang lalu saya sudah menyeprai dengan fungisida kontak dengan Mancozeb. Waktu itu saya nggak sempat memvideo karena saya menyeprai di malam hari ya kawan-kawan. Jadi waktu itu beberapa hari ada hujan, dan hujan yang terakhir tuh teduh di sekitar waktu maghrib. Saya cek jam 10 malam, ternyata udah kering, dedaunannya udah mulai kering gitu ya. Jadi saya langsung melakukan penyepraian di malam itu juga dengan akarisida. Saya mix insektisida dengan imidacloprid juga. Jadi bahan aktifnya waktu malam itu saya menggunakan Mancozeb untuk fungisidanya. Jadi berhubung malam saya nggak sempat memvideo ya teman-teman. Nah jadi tadi untuk imidaclopridnya saya menggunakan 1 sendok, simoksanilnya 1 sendok, dan abamectinnya mungkin 2 sendok lah. Nggak penuh-penuh sih, 2 sendok karena buat pencegahan trip ya teman-teman. Karena di umur-umur segini rawan banget ya diserang trip maupun tungau dan kutu-kutu lainnya. Jadi kutu-kutu pembawa gen albino juga sangat rentan banget ya kalau di umur-umur kayak gini. Jadi bisa bule ya teman-teman. Kalau telat nyepray sehari aja, kalau udah ada serangan itu bisa berakibat menjadi albino ya momoknya, jadi bule gitu. Jadi sebisa mungkin cepat-cepatlah kita spray untuk mengusir para pelancong-pelancong yang membawa virus Gemini. Jadi di penyepraian kali ini saya tidak menggunakan nutrisi ya teman-teman, tidak memasukkan nutrisi, hanya insek sama fungi aja. Mungkin nutrisinya nanti di beberapa hari ke depan saya lainkan. Ya tergantung sih kalau mau dicampur, kalau serangannya nggak begitu parah atau cuman dikit-dikit aja serangannya, bisa aja dicampur teman-teman, biar menghemat waktu ya kan. Tapi saya kali ini tidak memasukkan nutrisi. Jadi kita lihat-lihat kondisinya aja sih. Kalau kondisinya tuh bagus-bagus saja, serangannya cuman ya dikit-dikit lah, mungkin ada serangan dikit-dikit, nggak parah gitu ya,
boleh aja dimasukkan nutrisi biar menghemat waktu gitu teman-teman. Jadi ini spuyernya modifan sendiri ya kawan-kawan. Spuyer yang dua itu, yang dua gitu kan. Kalau teman-teman mau satu aja makanya itu ngembun, bisa juga dibuntuin satu di yang di sini kah, di sini terserah teman-teman enaknya yang mana. Bisa juga dipotong gini teman-teman, biar ya satu aja gitu. Berhubung saya punya banyak di sini di rumah yang kayak gini, bahkan sampai 5 atau 6 gitu, jadi saya potong aja di sini satu, biar jadi khusus spesial gitu satu ya kan, biar enteng juga sih. Kalau kecil kayak gini enteng teman-teman, jadi kita kayak gini-gini nggak terlalu di sininya nggak terlalu kram gitu ya. Nah gitulah. Jadi tipis-tipis saja ya teman-teman. Jadi kalau untuk bule masih aman-aman aja ya teman-teman. Jadi kalau umur-umur seperti ini harus waspada, jangan sampai ketelatan untuk penyepraiannya, karena masih rawan banget diserang virus Gemini, diserang kutu-kutuan, bahkan tungau pun bisa bikin bule ya kawan-kawan. Jadi bukan cuman Babesia tabasi, jadi tungau juga bisa membawa virus Gemini. Oke teman-teman, jadi kita cek-cek dulu, kita lihat-lihat setelah penyepraian. Jadi gini ya teman-teman, kalau di umur-umur seperti ini, dari kisaran umur 15, 20, 25 sampai 30, sampai masuki fase generatif, itu masih masa pertumbuhan ya teman-teman. Jadi itu sangat rawan sekali diserang dengan kutu kebul atau tungau maupun trip. Jadi tungau dan kutu kebul itu dampaknya selain menggulung ke bawah, juga bisa membuat kuning ya teman-teman, membuat virus Gemini gitu. Jadi bukan hanya
kutu kebul saja tungau pun bisa membawa virus Gemini. Apalagi di tempat-tempat teman-teman itu ada tanaman tua yang diserang tungau, terus teman-teman semprot, atau tetangga teman-teman lagi nyemprot gitu, terus berterbangan si tungaunya dan sampai ke kebun teman-teman. Nah, itu bisa juga membawa virus Gemini, teman-teman. Jadi bukan hanya kutu kebul. Jadi kalau trip cuman bikin keriting aja, kalau kutu kebul atau tungau itu bisa bikin tanaman jadi kuning ya, teman-teman. Apalagi masa-masa pertumbuhan seperti ini. Nah, jadi di pucuknya itu kalau masa-masa pertumbuhan ini seperti kayak kuning-kuning gitu, kayak memunculkan daun muda dan bakal daun muda. Nah, jadi ini salah satu yang sempat terserang tungau waktu beberapa hari yang lalu. Ada hujan itu, jadi hujannya sangat intens dan tiap hari hujan gitu ya, teman-teman, selama 3 atau 4 hari gitu. Jadi ada yang sempat terserang tungau seperti ini. Tapi setelah gini ya, teman-teman, setelah teman-teman tuh mendeteksi atau melihat gitu ya ada serangan hama, jadi teman-teman segera lakukan penyepraian. Jika itu tungau, lakukan dengan penyepraian akarisida gitu ya. Jika itu ada trip atau babesia-tabasi gitu, bisa juga di mix dengan abamectin dan imidacloprid tadi, supaya langsung tuntas gitu ya, teman-teman. Gak usah nunggu-nunggu pakai ini dulu, langsung aja. Kalau serangannya itu mencurigakan, akan membahayakan ke tanaman seperti ini jadi kuning, langsung teman-teman spray aja. Itu tadi, jika serangannya itu berpotensi parah, maka langsung aja mix, jangan lagi pakai rolling, langsung aja di mix biar langsung tuntas seketika itu. Apalagi cuaca bagus gitu ya, tidak hujan. Setelah spray hari ini, misalkan spray gitu ya, nggak usah nunggu-nunggu besok-besok lagi. Hari ini setelah spray, langsung teman-teman jika ada waktu langsung kocor, teman-teman. Mana yang terserang Gemini tadi langsung kocor. Jika ada asam amino, campur asam amino bersama NPK. Kalau ada hormon GPT, gibrelin, sitokinin, ini teman-teman, buat memacu dan memulihkan warnanya perlahan-lahan. Meskipun tidak pulih 100%, minimal daunnya itu lentur gini, tidak keras, tidak kaku. Kalau daunnya lentur seperti ini masih berpotensi berbuah ya, teman-teman, meskipun kuning. Oke, teman-teman, seperti itu tipsnya. Jadi setelah penyepraian langsung lakukan pengocoran ya, kawan-kawan. Jadi di sebelah sana juga ada, tapi serangannya belum terlalu parah. Langsung ku spray malam itu juga. Ada kesempatan malam pun langsung spray ya, teman-teman. Jadi kalau di daerah sini itu tadi satu sudah mulai hijau. Di sebelah sini, oh di sini ada satu juga, teman-teman. Jadi di situ ada satu juga. Nah, ini teman-teman. Ini waktu itu kulihat-lihat tungau yang menyerang. Jadi di sini ku balik daunnya gitu, ada tanda-tanda kayak karat sedikit-sedikit, dan ada hama yang berbulu-bulu kecil gitu. Nah, itu bukan hanya kutu kebul saja. Misalkan teman-teman menduga itu kutu kebul, bisa jadi, tapi itu bisa juga tungau, teman-teman. Jadi kalau ada insektisida dan akarisida langsung aja di mix. Jadi biar enggak bolak-balik nyemprot lagi, sempat dia serangannya tambah parah. Belum serangannya itu parah, langsung aja dituntaskan supaya jangan bolak-balik nyemprot gitu ya, teman-teman.
Kalau yang ini keriting-keriting, ada juga keriting-keriting, tapi ini hijau, tidak kuning ya teman-teman. Tidak mengalami albino, tapi udah pulih karena waktu malam itu abamectin, piridaben, dan insektisida berbahan aktif imidacloprid, jadi ku mix ketiga-tiganya langsung ku semprotkan. Jangka 1 hari langsung hamanya tuntas teman-teman. Dan tadi hari ini saya sudah melakukan penyepraian lagi dengan menggunakan 2 bahan aktif saja, abamectin dan imidacloprid, mencegah dari hama ulat. Nanti kalau ada mencurigakan hama-hama tungau lagi 3 hari kemudian ataupun 2 hari setelah spray ini, langsung saja kita spray lagi dengan akarisida lagi, biar langsung tuntas ya hamanya gitu. Nah, untuk fungisidanya tadi saya menggunakan simoksanil saja dengan dosis sedikit buat pencegahan. Nah, oke lah teman-teman, jadi mungkin di video kali ini cukup segitu dulu. Di usia 19 hari ini, jadi seperti inilah perkembangannya teman-teman. Sebagian banyak atau sebagian besar, bahkan 90% tuh ya seperti itu. Udah mulai muncul tunas-tunas barunya semua. Ya kalau umur-umur segini ya pastinya lah udah pada muncul. Dimanapun itu pasti identik dengan penampakan seperti inilah kalau di umur-umur segitu. Karena namanya cabai rawit ya seperti ini aja. Ya oke lah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.